teman-teman, sebelum kita belajar pada siang hari ini, ada bagian kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya Ibu mau absen dulu nih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau ajak kalian bernyanyi. Mau tidak? Mau. Oke, kita bernyanyi dulu ya. Oke, boleh berdiri? Boleh. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, kita menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati, mengidentifikasikan tingkatan keanekaragaman hayati, menjelaskan keanekaragaman hayati di Indonesia, serta menguraikan manfaat keanekaragaman hayati bagi kehidupan. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih, apa sih keanekaragaman hayati itu? Gak tahu. Iya, keragaman variasi makhluk hidup ya, benar juga. Jadi, keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup yang meliputi pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem yang terjadi akibat faktor keturunan dan lingkungan. Nah, yang pertama, di sini ada keanekaragaman hayati tingkat gen. Ini gambar apa ya? Bisa. Jadi tingkatan gen mencerminkan perbedaan variasi dalam satu spesies seperti variasi bentuk, warna, dan rasa seperti pada pisang. Contohnya seperti pada pisang batu, pisang raja, dan pisang susunan. Pasti bentuk-bentuk pisang itu berbeda ya kan? Iya. Nah, yang selanjutnya ada keanekaragaman hayati tingkat spesies, yaitu mencakup variasi antar spesies. Nah, misalnya perbedaan antara harimau Sumatera, gajah Asia, komodo. Nah, jadi masing-masing hewan itu memiliki spesies yang berbeda dan memiliki ciri khas yang berbeda. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Maksudnya yaitu mencerminkan perbedaan di lingkungan hidup. Misalnya ekosistem hutan hujan tropis, hutan bakau, dan hutan sabana yang memiliki flora dan fauna khasnya masing-masing. Nah, tadi sudah paham belum ada tingkatan dalam keanekaragaman hayati? Oke, boleh kita lanjut? Boleh. Selanjutnya yaitu ada keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi karena kondisi geografis dan geografisnya, serta terbagi dalam 3 wilayah fauna. Yang pertama itu ada Asalis, Kelalihan, dan Australis. Yang pertama tadi apa? Asalis, Kelalihan, dan Australis. Nah, ada juga nih manfaat keanekaragaman hayati. Jadi, keanekaragaman hayati ini bermanfaat bagi penyediaan bahan pangan, juga bermanfaat sebagai obat, sandang, dan pakan, serta menjaga keseimbangan ekosistem yang menjadi sumber plasmanufa. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak apa sih ancaman keanekaragaman hayati? Belum. Oke, jadi ancaman keanekaragaman hayati ini disebutkan oleh
perburuan liar. Siapa nih yang pernah berburu liar? Baby. Lagi berburu ya? Ada Pak Guru. Iya, berburu. Iya, biasanya di hutan banyak ya. Ya seperti alih fungsi alam dan fungsi. Jadi ada banyak ya ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya ada upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, pelestarian dapat dilakukan dengan konservasi atau pengembangan teknologi seperti kultur jaringan dan cloning serta edukasi masyarakat terhadap pentingnya keanekaragaman hayati tersebut. Kadang-kadang bagaimana sudah paham dengan materi yang ibu jelaskan? Sudah. Oke, kalau sudah paham, ibu akan membagikan KKPD ya. Baik. Nah, sebelumnya ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, sebelah kanan ibu kelompok 1 dan sebelah kiri ibu kelompok 2. Baik, ibu. Baik, ibu. Oke, sebelumnya kalau perhatikan ibu ya. Di sini soal yang pertama ada flora dan flora khas Indonesia. Nah, di sini kan ada gambar bunga nih. Nah, nanti kalian gunting lalu kalian tempelkan di sini ya. Nah, soal yang kedua di sini ada flora dan fauna di Indonesia. Tadi kan kita sudah bernyanyi nih tentang flora dan fauna. Sudah ibu jelaskan juga kan? Ada zona barat, ada Arktis, peralihan dan Australis. Nah, nanti kalian tulis di sini ya. Baik, sudah paham? Nah, menggunakan guntingnya hati-hati ya. Ya, Bu. Ya. Ini tinggal disebutin ya, Bu? Ya, ini di zona barat. Jadi yang di sini apa aja sih? Floranya ya, terus faunanya apa? Sini dalam zona di bagian tengah atau dalam perairan nih, floranya apa aja, terus faunanya apa aja? Baik, Bu. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan ya. Baik, Bu.
Isi yang rapi ya. Baik. Sudah. Ya, tunggu ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Ibu mau tanya, Ya. ini kayak gini bener gak Bu? Ya, benar. Ya, tunggu kelompok sebelah ya. Baik Bu. Tulis ya nama kelompoknya. Sudah. Oke, Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ke depan ya. Oke, dari kelompok siapa nih? Nomor 2 dulu Bu. Nomor kami dulu Bu. Oh iya, boleh. Boleh pergi satu ya. Yang mana dulu Bu? Semuanya. Baik, di sini ada yang berbeda
menentukan flora khas Indonesia. Nah, yang pertama di sini namanya ada bunga kenanga. Terus yang kedua ada bunga anggrek bulan. Ketiga Rafflesia arnoldii dan keempat ada bunga melati. Kemudian di bawahnya ada Kampusman. Kemudian ada bunga edelweiss dan yang ketujuh ada bunga bangkai dan terakhir di sini ada bunga anggrek hitam. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ada menentukan flora dan fauna di bagian Indonesia. Yang pertama ada di zona barat atau Asiatik, yaitu ada floranya ada mangga, ada rotan, kemudian ada durian, dan faunanya ada gajah, kemudian ada Sumatera, kemudian pada berperasaan itu ada rambutan dan ada tapir. Kemudian di zona tengah atau perairan, floranya ada anggrek hitam, kemudian lontar, kemudian ada cendana. Untuk faunanya ada rusa, ada babi, ada biawak, dan ada banteng. Kemudian di zona timur atau Australis, floranya ada sagu, matoa, dan kayu putih. Dan untuk faunanya ada kanguru, cendrawasih, dan beruang. Oke, udah tepuk tangan. Terima kasih Bu. Oke, untuk yang kedua, boleh dipresentasikan teman-teman Bu. Oke teman-teman, jadi di sini ada hasil diskusi kami. Kalau kami yaitu ada flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama yaitu ada zona barat, floranya ada mangga, durian, rotan, dan melati kamper. Dan zona tengahnya yaitu flora zona tengahnya yaitu ada kayu akasia, lontar, cendana, dan eboni. Kalau zona timurnya yaitu ada pohon sagu, nipah, kayu putih, dan matoa. Faunanya di zona barat yaitu ada harimau, gajah, badak, dan orangutan, bekantan. Kalau yang zona tengahnya yaitu faunanya yaitu ada komodo, anoa, babi rusa, maleo, dan kuskus. Di zona timurnya yaitu ada faunanya burung cendrawasih, kasuari, kanguru, walabi, landak, moncong panjang. Nah, di sini ada macam-macam flora khas Indonesia. Yang pertama yaitu ada bunga kenangan, bunga anggrek, bunga rafflesia, bunga melati, dan bunga kamposmar, bunga edelweiss, bunga bangkai, dan bunga anggrek hitam. Karena tadi Ibu sudah mengoreksi ya hasil kalian mengerjakan tadi. Nah, Ibu kembalikan lagi. Terima kasih. Oke, tadi kan sudah belajar tentang fauna di bagian barat, fauna di bagian timur itu apa aja ya? Sudah belajar ya. Nah, di sini pada media flora dan fauna. Nah, di sini kita bermain sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi ya. Iya Bu. Nah, di dalam kotak ini ada macam-macam flora dan fauna di Indonesia. Nanti kalian memilih flora itu yang mana dan fauna itu yang mana. Nanti kalian menentukan ya. Dan kalian masukkan ke dalam pot ini. Misalnya nih, ini ada apa nih? Itu masuk flora atau fauna? Flora. Jadi dimasukkan di pot sebelah sini. Oke, paham? Paham Bu. Oke, boleh dari kelompok satu dulu ya. Baik Bu. Kelompok satu ya. Baik Ibu, tadi kami mendapatkan kantong seman. Ya, Termasuk flora. ya. Oke, selanjutnya.
fauna. Yeay. Di sini ada orang hutan. Jadi di sini ada orang hutan, yaitu termasuk fauna. Di sini ada yang mendapatkan komodo termasuk dalam fauna. Yeay. Oke, untuk nomor 2 balik maju. Dan di sini saya dapat burung kakak tua termasuk fauna. Yeay. Boleh maju ya sini. Di sini saya mendapatkan bunga anggrek yang termasuk buah. Oke anak-anak, tadi kita sudah bermain flora fauna. Senang tidak? Senang. Ya, jadi dengan kita bermain flora fauna ini kita dapat membedakan nih mana flora dan mana fauna yang ada di Indonesia. Jadi setelah kita bermain ini banyak sekali ternyata ya. Ya, Bu. Jadi kalian sudah paham belum? Apa yang kita pelajari hari ini? Iya, tadi kita juga belajar tentang tingkatan keanekaragaman hayati, manfaatnya. Banyak ya? Ya, Bu. Oke. Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini, keanekaragaman hayati mencakup variasi gen, spesies, dan ekosistem. Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati karena letaknya geografis dan geografis. Keanekaragaman ini sangat penting untuk keberlangsungan makhluk hidup dan keseimbangan ekosistem, sehingga kita sebagai makhluk sosial harus menjaga dan melestarikannya. Baik, anak-anak mau pulang? Mau. Baik, sebelum pulang, nanti baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih telah mengikuti pelajaran ibu pada siang hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Baik, Bu. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.